Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, akan datang sebuah masa bumi akan didera kerusakan akibat fitnah yang merajalela. Terjadi peperangan besar dan masa keemasan umat Islam. Bumi yang kita tempati aman dan nyaman ini akan mengalami keguncangan seguncang-guncangnya, dan inilah pertanda kiamat sudah di depan mata. Bagaimana hal itu terjadi? Simak videonya sampai habis. Sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islam menarik lainnya. Di akhir zaman nanti akan muncul seseorang dari Ahlul Bait bernama Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi. Beliau akan muncul di tengah-tengah umat muslim untuk memimpin dunia. Kala itu dunia dibawa dalam satu kepemimpinan, yaitu Al-Mahdi. Beliau akan memimpin dunia sekitar 7 tahun lamanya, hingga akhirnya Dajjal pun muncul mengumumkan dirinya. Dajjal akan singgah di setiap kota yang ia lewati kecuali Mekkah dan Madinah. Ia menyebarkan huru-hara fitnah selama 40 hari. Di hari ke-40, ketika itu Al-Mahdi hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di Damaskus, Suriah. Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam dan menjadi makmum Imam Mahdi. Setelah selesai salam, Al-Mahdi menyerahkan panji pasukannya kepada Nabi Isa alaihi salam untuk memerangi Dajjal. Di tangannya lah Dajjal yang telah menyesatkan manusia di muka bumi dapat dihentikan, dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihi salam dalam perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Dajjal mati di gerbang Lut, Israel. Setelah Dajjal terbunuh dan Yahudi kalah dan binasa, lalu kemudian Nabi Isa memimpin kaum muslimin akhir zaman. Menata pemerintahannya, menjalankan kekuasaannya dengan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptalah perdamaian. Tidak ada lagi perang yang berkecamuk. Keadilan menjadi tegak dan ekonomi yang sangat pesat tanpa kezoliman dan kecurangan. Lalu kenyamanan itu pun kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan manusia-manusia yang dimurkai, Ya'juj dan Ma'juj, turun ke muka bumi setelah dikurung oleh Zulkarnain. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang kuat dan jumlahnya yang sangat banyak membuat Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin tak kuasa menghadangnya hingga berlindung di sebuah bukit. Hanya doa dan zikir yang mampu menghentikan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka berkat zikir dan doa kaum muslim, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang telah merajalela di seluruh penjuru bumi musnah tak tersisa. Nabi Isa alaihi salam kemudian menetap di bumi dan memimpin kaum muslimin dengan adil. Sebuah riwayat menyebutkan selama 40 tahun Nabi Isa alaihi salam memerintah hingga akhirnya menemui takdirnya sebagai manusia. Beliau pun wafat. Kaum muslim menyolatkan jenazahnya, dan menurut satu riwayat bahwa jenazah Nabi Isa alaihi salam dikebumikan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin lembut ke seluruh penjuru bumi, maka seluruh orang mukmin di muka bumi meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan apalagi agama. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam. Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut, sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang.
hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat, bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka. Seluruh orang-orang beriman sekalipun keimanannya hanya sebiji sawi, semuanya dimatikan. Hal ini merupakan keagungan, rahmat dan anugerah Allah bagi kaum mukmin. Nabi SAW juga menyebutkan ilmu dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang disucikan dan menjadi kiblat kaum muslimin sejak Nabi Adam alaihi salam pun diangkat kesuciannya, diangkat keharamannya, dan Allah menghalalkan Ka'bah. Sehingga datanglah seorang dari Habasyah yang disebut Nabi SAW berjuluk Zu'aswaiqatain, atau sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Dia datang dan menghancurkan Ka'bah. Rasulullah SAW menjelaskan Ka'bah akan dihancurkan oleh Suwaiqatain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya, ia seorang yang botak dan pincang, dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan dan agama. Mereka inilah seburuk-buruknya manusia, dan manusia seperti itulah penduduk bumi terakhir yang akan menghadapi kiamat. Saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama, saat itulah detik-detik kiamat terjadi, hingga akhirnya muncul sebuah api dari Adan di Yaman. Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju mahsyar. Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar, tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini. Namun sebuah riwayat yang sahih menyebutkan ada dua orang laki-laki dari Muzayyanah yang luput dari iringan api. Saat itu keduanya lari ke gunung menjauhi keramaian. Setelah itu keduanya turun dari gunung, tapi mereka mendapati daerahnya kosong. Tak seorang pun terlihat. Mereka pun menuju Madinah, tapi di Madinah juga tak tampak seorang pun. Seorang di antara keduanya lalu mengatakan, mungkin orang-orang sedang berada di dalam rumah. Namun setelah didatangi semua rumah penduduk kosong. Mereka berdua hanya menemukan rubah dan kucing di kamar-kamar rumah penduduk. Seorang lagi mengatakan, mungkin orang-orang sedang di pasar. Tapi setelah didatangi juga tak ditemukan seorang pun di sana. Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu hingga sampai di perbukitan. Di tempat itu keduanya bertemu dengan dua malaikat. Kedua malaikat itu pun menyeretnya ke padang mahsyar. Padang mahsyar di sini bukanlah padang mahsyar tempat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua manusia, tapi padang mahsyar dunia tempat dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi. Lalu di manakah padang mahsyar dunia ini? Berdasarkan keterangan Nabi SAW, mahsyar berada di Baitul Maqdis, Palestina. Kawasan yang dikenal dengan wilayah Syam inilah yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya, Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar dan mansar. Datangilah dan solatlah kalian di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Inilah detik-detik kiamat itu. Namun tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat yang dahsyat itu terjadi. Nabi SAW bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Inilah kejadian yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW hanya memberikan isyarat kiamat akan terjadi jika tanda-tanda besar ini terjadi dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Tidak diketahui secara pasti mana di antara kedua peristiwa ini akan terjadi lebih dulu, tetapi yang jelas keduanya akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tak ada keterangan yang meyakinkan mana yang terjadi lebih dahulu. Apakah matahari terbit dari barat yang menandai ditutupnya pintu taubat,
ataukah munculnya api dari Aden, Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Namun sejumlah keterangan dari ulama terdahulu menyebutkan bahwa munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia merupakan awal proses terjadinya kiamat. Setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan, bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faja atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benarnya goncangan, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang berterbaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang. Seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sehingga disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang pukang seperti kupu-kupu berterbaran. Suara yang menggelegarkan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala yang pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu akurat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Quran Surah Al-Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh mereka para syuhada berada di dalam tembolok burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy. Dia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya, kemudian hinggap pada pelita-pelita tersebut.
Hadis riwayat Muslim. Roh-roh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan sur trompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah terjadi. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau trompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi termasuk para nabi dan para syuhada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan sokoh atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan 4 malaikat pemikul arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian matilah malaikat maut, maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah Raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah Raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah Raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya siapapun dia. Inilah yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi,
40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali, karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Demikianlah skenario Allah di akhir zaman nanti. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari informasi yang kita bagikan. Wallahu a'lam bishawab.